Hey, what's up? Come back again with Keramat Alam Channel, tempat kalian mempelajari dan mengenali tentang morfologi, anatomi, dan klasifikasi makhluk hidup, serta fakta mengenai alam semesta. Sahabat Keramat Alam, kali ini kita akan membahas tanaman jenis baru yang mungkin belum kalian ketahui. Tanaman ini adalah tanaman sayuran yang relatif baru dikenal di Indonesia. Masyarakat awam mengenalnya sebagai pepaya Jepang. Sebenarnya tanaman ini memiliki nama lain. Orang-orang pertanian itu biasanya menyebutnya dengan tanaman caya. Pepaya Jepang atau tanaman caya dalam bahasa Latin disebut sebagai Cnidoscolus aconitifolium. Tetapi orang-orang awam biasa menyebutnya dengan pepaya Jepang saja. Nah, sahabat Keramat Alam, mendengar kata pepaya, pastinya yang terbayang adalah ranumnya buah berwarna orange kemerahan dengan kandungan vitamin C yang cukup tinggi, serta kandungan air yang baik dan manis rasanya. Akan tetapi, lain halnya dengan pepaya Jepang. Singkirkan jauh-jauh bayangan buah ranum menggoda itu, karena yang dinikmati dari tanaman pepaya Jepang ini bukanlah buah, melainkan daunnya. Tanaman pepaya Jepang memang mirip secara fisik dengan tanaman pepaya pada umumnya, hanya saja ukurannya itu lebih kecil. Penyebutan pepaya pada tanaman ini dikarenakan bentuk dan tekstur daunnya menyerupai daun pepaya. Demikian juga dengan cara pengolahannya. Tanaman ini tidak memiliki buah seperti pepaya pada umumnya, karena sebenarnya ia bukanlah sejenis pepaya. Hanya tampilan morfologi daunnya saja yang mirip dengan daun pepaya. Dalam klasifikasi tumbuhan, pepaya Jepang masuk ke dalam genus Manihot yang berkerabat dekat dengan singkong. Pepaya Jepang termasuk dalam famili Euphorbiaceae atau tanaman getah-getahan. Maka tak heran ya jika batang pepaya Jepang ini mengeluarkan getah jika dipotong. Nah, sahabat Keramat Alam, kira-kira kenapa ya tanaman ini disebut sebagai pepaya Jepang? Nah, justru itu. Sampai sekarang pun kita belum menemukan alasan kenapa tanaman ini disebut sebagai tanaman pepaya Jepang. Padahal asal daerahnya pun bukan berasal dari Jepang. Tanaman pepaya Jepang merupakan tanaman asli semenanjung Yucatan, Meksiko yang sudah dibudidayakan secara luas di Amerika Tengah. Tidak ada yang tahu pasti alasan kenapa tanaman ini disebut sebagai pepaya Jepang. Tanaman ini mulai masuk di Indonesia sejak tahun 1998 dengan melalui penyebaran stek ke 350 desa. Di tahun 2014, tanaman ini telah banyak dibudidayakan di sekitar Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Lombok. Sahabat Keramat Alam, seperti biasa, kita akan mempelajari bagaimana morfologi dari tanaman ini. Tanaman perdu dengan tinggi lebih dari 5 meter dengan batang yang kuat dan berbuku. Tunasnya muncul di ketiak batang daun dan ketika dipotong maka akan mengeluarkan getah berwarna putih dan cair. Tanaman ini memiliki daun yang mirip dengan daun pepaya. Ia berwarna hijau, bergerigi membentuk jari dengan lebar sekitar 5 cm. Daunnya adalah jenis daun majemuk mirip seperti daun pepaya, tetapi memiliki rasa yang berbeda dengan jenis-jenis pepaya pada umumnya, karena daunnya tidak pahit, berair, dan lunak serta tidak berbulu. Daun dari tanaman ini memiliki getah saat dirobek yang berwarna putih cair seperti susu. Sahabat Keramat Alam, pada saat-saat tertentu, pepaya Jepang ini juga akan mengeluarkan bunga. Bunganya memiliki mahkota berwarna putih dengan jumlah 5 helai. Jenis bunganya adalah bunga berumah dua, yaitu bunga jantan dan bunga betina tidak berada dalam satu rumpun. Selain itu, tanaman ini juga memiliki biji kecil berbentuk bulat oval seperti telur dengan ukuran sekitar 6 hingga 8 mm.
Bijinya berwarna hijau tua dan tidak memiliki tangkai. Jadi, sahabat keramat alam, jangan bingung ya ketika melihat tanaman ini. Jangan mengira bahwa ini adalah tanaman pepaya yang kalian kenali, karena ia berbeda jenis dan juga tidak satu kerabat. Nah, sahabat keramat alam, ayo kita pelajari bagaimana habitat dari tanaman ini. Pepaya Jepang merupakan tanaman daerah tropis yang dapat ditemukan di daerah dengan ketinggian hingga 1.300 meter di atas permukaan laut, serta mudah tumbuh di berbagai tempat, baik beriklim dingin atau beriklim panas. Tanaman ini dapat tumbuh baik di daerah dengan suhu rata-rata tahunan pada siang hari antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan curah hujan sekitar 1.000 hingga 2.000 mm per tahun. Unfortunately, tanaman ini juga tumbuh subur di berbagai jenis tanah dengan pH tanah berkisar 5,5 hingga 6,5. Tanaman pepaya Jepang adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif, yaitu melalui biji, atau dengan cara vegetatif, yaitu melalui stek batang. Sahabat keramat alam, kira-kira untuk apa ya orang-orang menanam tanaman ini? Di daerah asalnya, tanaman chaya atau pepaya Jepang ini dianggap sangat berharga, terutama bagi masyarakat pedesaan, karena tanaman ini dapat digunakan untuk makanan, untuk obat, dan juga tanaman hias. Bahkan, pepaya Jepang ini tercatat dalam sejarah telah dikonsumsi oleh orang-orang dari suku Maya sejak zaman pra-Columbus. Orang-orang menanam pepaya Jepang ini karena dipercaya mampu mengatasi berbagai penyakit. Dalam daunnya mengandung banyak protein, zat besi, ada fosfor, ada kalsium, dan juga vitamin C. Daun pepaya dikategorikan sebagai superfood dengan mengandung banyak nutrisi dan manfaat bagi kesehatan. Mengonsumsi satu porsi daun pepaya Jepang setara dengan protein satu butir telur. Kandungan vitamin C di dalam daun membuat tulang kuat dan membantu tubuh menyerap zat besi. Wah, hebat sekali ya sahabat keramat alam. Kalian ada yang rajin mengkonsumsi daun pepaya Jepang di rumah? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Di samping banyak manfaatnya, daun ini juga harus dikonsumsi secara benar karena dalam daun pepaya Jepang mengandung asam sianida yang beracun bagi tubuh manusia. Seperti daun singkong pada umumnya, daun dari pepaya Jepang ini berpotensi mengeluarkan asam sianida yang beracun untuk tubuh manusia. Daunnya harus dimasak dengan direbus terlebih dahulu selama 10 hingga 20 menit sebelum dikonsumsi agar menetralkan kandungan asam sianida dan turunannya terurai sempurna. Keracunan pasca mengkonsumsi daun ini dapat ditandai dengan mual, muntah, kepala pusing, sesak napas, gelisah, dan cemas. Oleh sebab itu, dalam mengkonsumsi daun pepaya Jepang harus tepat agar mendapatkan manfaatnya bagi tubuh. Well, that's finished. That's all you can learn about tree spinach or pepaya Jepang. Jangan bosan untuk belajar dan mengenal makhluk hidup yang ada di sekitar kita ya. Jika kalian merasa channel ini memberi informasi dan edukasi, silahkan beri kami apresiasi dengan klik icon like dan subscribe. Thanks for watching, hopefully useful and educational. Bye-bye!